Baik, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang program yang sudah dibuat untuk tugas pemecahan masalah dengan pemrograman. Mari kita buka programnya. Secara garis besar, program ini adalah untuk menampilkan daftar mahasiswa yang mengikuti sebuah mata kuliah. Jadi outputnya adalah akan ada nama mata kuliah, dosen pengampunya, kemudian ada nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut, ada NIM mahasiswa, ada waktu, ada hari juga. Kemudian mari kita coba. Saran. Di sini terdapat pilihan mata kuliah, akuntansi biomedis, biolistrik, dan lain-lain. Mari kita coba dengan K5, yaitu pemecahan masalah dengan pemrograman. Enter. Kemudian memang tidak tampil di sini secara langsung, tapi outputnya akan ada di tempat file ini disimpan. Jadi mari kita buka filenya. Di sini dalam bentuk txt, output yang dihasilkan. Kita buka. Begini outputnya. Mata kuliah yang dipilih, dosen pengampu mata kuliah tersebut, nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah, NIM, hari, dan waktu. Mari kita coba mata kuliah yang lain. Kita pilih pengukuran dan instrumentasi nomor 7. Sama, juga tidak tampil di sini, melainkan tampil di folder yang dipilih, yang disimpan, mohon maaf. Kemudian kita buka. Sini juga sama, mata kuliahnya apa, dosen pengampunya siapa, nama mahasiswanya, NIM mahasiswanya, hari, dan waktu. Sama untuk semua pilihan mata kuliah, outputnya akan seperti ini. Kemudian mari kita bedah dalam tanda kutip program yang sudah dibuat. Yang pertama adalah include stdio.h. Perintah include digunakan untuk memasukkan sebuah file khusus yang memungkinkan untuk mengakses fitur tambahan. Sedangkan stdio.h berisi kode program agar nantinya dapat mengakses perintah printf. stdioh merupakan singkatan dari standar input dan output. Ini ada baris pertama. Kemudian ada int main void. Di sini menjelaskan bahwa setiap tipe data yang digunakan adalah integer atau tipe data angka bulat dan menandakan nilai kembalian atau hasil akhir dari function main. Main void artinya berfungsi, main tidak membutuhkan nilai input karena void sendiri berarti kosong. Nah, di sini baris ketiga. Kemudian di baris kelima ada file fp. Fungsi file di sini digunakan untuk membuat file. Lalu, fungsi tersebut dilanjutkan dengan pointer nama variabel file tersebut. Pada coding ini, kami menggunakan nama variabel fp. Kemudian ada integer nilai. Tipe data yang digunakan kami adalah integer. Kemudian, pada baris 9 sampai 21, kita menggunakan printf. Perintah printf digunakan untuk menampilkan teks layar dan /n
digunakan untuk menampilkan baris baru. Kemudian, jangan lupa untuk setiap perintah pada bahasa C diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma pada setiap akhir baris. Pada line 24, terdapat perintah printf di mana teks tersebut meminta user untuk menginput nilai. Di sini, rentang nilai yang bisa diinput adalah 1 sampai dengan 9. Kemudian, terdapat scanf, di mana perintah tersebut digunakan untuk menerima masukan ke dalam program atau inputan dari user. Kode format yang digunakan adalah %D, karena program ini menggunakan tipe data integer. Lalu inputan user tersebut ditampung dalam variabel nilai. Di sini. Kemudian pengkondisian yang kami gunakan adalah switch case, di mana program ini membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan nilai true, maka blok kode program akan dijalankan. Kemudian FP open, nama mata kuliahnya teks dan W+. Di sini untuk membuka file yang dibutuhkan, maka terdapat fungsi open file yang digunakan untuk mengaktifkan file sebelum file tersebut dapat diakses. Nama file yang dibuat adalah sesuai dengan mata kuliah yang dipilih user dan berbentuk txt. Digunakannya fungsi W+ untuk menulis file, tetapi juga untuk membaca file tersebut. Kemudian ada printf untuk mencetak teks atau variabel format ke file yang sudah ditentukan di atas. Terdapat fp karena itu merupakan nama variabel file yang digunakan pada program ini. Kemudian setiap akhir case terdapat close fp. Ini digunakan untuk menutup file variabel fp tersebut. Selanjutnya pada akhir, pada baris ke 326 dapat printf fp pilihan tidak tersedia. Ini akan tampil ketika inputan user lebih dari range yang ditentukan, yakni 1 sampai 9. Misal input yang dimasukkan adalah 10, 12 mungkin, atau 50, maka akan tampil pilihan tidak tersedia. Baik, jadi itu saja yang dapat disampaikan pada program ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.